Teman-teman, dunia mah dipikir-pikir mah capek. Betul nggak? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia itu seperti bayangan. Seperti apa? Seperti bayangan. Semakin engkau mengejarnya, semakin dia pergi meninggalkanmu. Terus gimana? Berbaliklah. Biarlah bayangan itu yang mengikutimu. Itu dunia. Makanya tenang, urusan dunia mah gak usah khawatir. Teman-teman hilang dalam urusan, cuma dunia. Maka izin ya, yang sedang di atas jangan sombong. Yang sedang di bawah jangan putus asa. Cuma dunia. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh hari Jumat tapi jawaban salamnya kayak banyak cicilan kelihatannya. Ulangi salamnya, boleh apa boleh? Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Izin biar lebih semangat saya kasih pantun deh, boleh ya? Tolong dibantu cakepnya, siap? Belum. Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya semangat, didoakan hidupnya makin berkah. Satu lagi biar sempurna, boleh? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dikasih sama tetangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan nanti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik yang akhlaknya paling baik. Manusia sempurna yang tak ada noda, tak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini nanti pantas bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan kalimat sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau bahas apa? Mau agak serius atau mau santai? Terus ceramahnya mau pendek, mau panjang? Mau sebentar, mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Amblok ini enggak ada tema kan? Apa temanya kita? Gerak bersama, sehat bersama. Gerak bersama, sehat bersama. Oke. Aku mahawel lah dang saya di dia mah. Baik, teman-teman sayang, teman-teman sekalian, di awal barangkali saya akan buka dengan setiap kita dalam hidup itu pasti ingin bahagia. Betul apa betul? Tidak ada satupun di antara kita yang hidup kecuali inginnya apa? Bahagia. Sok Ahilman tanya. Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih bahagia? Nah, ulangi. Coba lebih semangat ngacungnya ya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih bahagia? Okay. Lebih keras. Siapa yang ingin lebih bahagia? Lebih semangat, ingin lebih baik. Ingin lebih berkah hidupnya. Ingin lebih banyak rezekinya. Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Mie ayam. Semua orang ingin bahagia, betul? Kalau tanya, apa sih yang bikin hidup kita bahagia? Pasti jawabannya beda-beda, betul? Tapi nggak sedikit orang yang jawabannya begini, saya tuh akan bahagia kalau punya uang banyak. Saya akan bahagia kalau punya uang banyak. Pertanyaannya tolong jujur. Punya uang banyak itu pasti bahagia atau belum tentu? Kata siapa? Jawab yang keras. Ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya korupsi? Orang kaya bunuh diri?
Orang miskin stres? Ya kan saya cuma nanya kan. Orang miskin frustasi ada? Jawab yang keras, lebih banyak yang stres kaya apa miskin? Berarti jawabannya AA punya uang banyak belum tentu bahagia, betul? Tapi jadi orang miskin juga belum tentu bahagia. Betul apa betul? Sok, teman-teman jawab lagi, pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Jawab ya. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang, walaupun gak ada pilihannya itu ya. Coba adik-adik saya yang perempuan, teman-teman saya perempuan, tolong jawab pilih mana? Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Saya nggak mau bilang jelek ya, abstrak. Sok pilih mana? Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ganteng? Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya? Mohon maaf ya, saya mau tanya, punya suami ganteng itu pasti bahagia atau belum tentu? Teman-teman, tolong catat ya, menurut Aamah, jangan nyari yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Coba, teman-teman kebayang gak punya suami kayak AA? Kebayang gak? Kebayang? Oke. Belum tentu bahagia. Tapi kalau ditanya, mau gak punya suami kayak AA? Katanya belum tentu bahagia. Itulah hidup manusia. Kadang kita tuh gak ngerti apa yang disebut dengan kebahagiaan. Betul? Sekarang Ahilman jawab ya. AA, bahagia itu letaknya di mana? Bahagia itu letaknya di hati. Di mana? Di hati. Di mana letaknya? Pikiran. Letaknya ada di mana? Di hati. Ini bukan kata Ahilman, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau apa kata baginda Nabi? Kata Nabi, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu. Itulah yang disebut dengan apa? Hati. Kaya, tenang. Semua jawaban sama. Pengennya kaya dan tenang. Tapi kalau boleh milih, mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Mohon maaf ya. Orang kaya belum tentu tenang. Tapi orang tenang pasti tenang. Atau kenapa jadi kaya tanya rambung? Orang kaya belum tentu tenang. Orang tenang pasti tenang. Gak tiba-tiba jadi kaya. Betul? Nah ini rumusnya. Gimana pengen jadi kaya? Gampang. Kaya itu kita yang usahakan. Tenang itu Allah yang berikan. Status hari Jumat itu. Status hari apa? Kaya itu kita yang usahakan. Tenang itu siapa yang berikan? Allah yang berikan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, dekat ke Allah, menggantungkan urusan ke Allah, makin erat melekat ke Allah, maka Allah tenangkan setiap hati kita. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa hati saya gelisah? Satu jawabannya, cek, mungkin kamu sedang berjarak dengan Allah. Kenapa saya gelisah dalam hidup? Kok kayaknya ini tuh rasanya hati tuh meninggal kuat? Cek, mungkin sedang jauh dari siapa? Allah. Sekarang dicek. Kira-kira hati aku teh baik-baik saja enggak ya? Kan kalau ke dokter mah dicek badan. Ke AA mah, karena AA mah dokter hati ya. Dicek hati, makanya ada acara menata hati ya. Kita cek, kira-kira hati aku nih, teman-teman Umi teh baik-baik saja apa enggak? Penyakit jantung, ada enggak diagnosanya? Ada, betul? Penyakit A, penyakit B, ada enggak diagnosanya? Ternyata hati juga ada diagnosanya. Kita cek. Kira-kira teman-teman saya di Umi ini hatinya baik-baik saja. Atau mohon maaf, hatinya sedang bermasalah. Apa ciri-cirinya? Ada 3 ciri hati yang sedang bermasalah. Ada berapa?
Nanti dicek ya, samain. Kira-kira aku banget apa enggak. Satu, orang yang hatinya bermasalah, cirinya adalah yang pertama, masih sering gelisah dengan yang sudah terjadi. Eta siapa sih nyeletuk wae? Siapa? Eta kayaknya siapa? Oh, Ibu Hesti. Ya memang Ibu Hesti kan memang dari wajahnya agak banyak masalah sih kelihatan. Ibu I love you, Ibu apa? Ibu Hesti teh love banget sama beliau. Karena waktu istri AA dirawat, beliau yang ngurusin BPJS AA dari A sampai Z. Saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada Ibu Hesti di rumah sakit Umi. Ibu izin bulan depan istri saya lahiran, Ibu bantuin lagi ya Bu ya. Satu, ciri hati yang bermasalah masih sering gelisah dengan yang sudah terjadi. Kalau kata anak Bogor mah susah move on. Masih mempertanyakan yang sudah terjadi. Contoh, ibu berumah tangga, ada masalah, kadang suka nyeletuk di rumah tangga teh. Apa nggak ketukar suami saya teh gitu Kayaknya ketukar sama suaminya Ceida gitu Jadi kita teh masih mempertanyakan. Mohon izin, ada yang begini, apa? Saya teh harusnya dulu nggak nikah sama yang ini, Harusnya nikah dengan yang calon polisi itu, Sekarang dia udah nikah dengan yang lain, tapi masih ngungkit yang lama. Masih ada nggak yang begitu? Ada. Dia izin ya, ada adik saya, mohon maaf ya. Mungkin dia pernah deket sama seseorang. Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit apa enggak? Masih belum terima sampai sekarang. Kok ada ya orang setega itu? Saya teh kurang apa? Kurang duit mungkin kita teh ya. Kan kadang suka nanya gitu. Kadang mohon maaf ya, mohon maaf. Aku tuh udah berharap banyak sama dia. Aku anggap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sampai sekarang tuh masih diungkit-ungkit terus. Selepas aku pisah sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Kenapa? Karena banget tak kiru. Sehingga kobokan. Jadi masih bertanya gitu. Bertanya. Pasti Pak Haikal gak ngerti apa kiru teh ya. Kiru teh kotor. Ada yang bilang, selepas aku putus sama dia, aku jadi gak tahu arah pulang. Kenapa? Karena semua sudut kota Bogor ada wajah dia. Ate penasaran emang dia siapa? Caleg. Di mana-mana. Udahlah, nggak usah segalau itu. Orang yang masih gelisah dengan yang sudah terjadi, ciri pertama hatinya sedang apa? Bermasalah. Ada yang begitu ada? Kalau ada, usapin dada sebelah kirinya. Astagfirullah. Ayo, 1, 2, 3. Dua, ciri orang yang hatinya bermasalah, apa itu sering khawatir dengan yang belum terjadi. Aku banget nggak? Aku banget kan? Gimana ya sekarang teh catering mahal, gedung juga mahal. Terus gimana? Ya nanti aku nikah gimana? Tanya, udah ada calonnya belum? Belum. Jangan heula calon. Mikir ke mana-mana. Ada yang lucu. Saya emang nggak tahu. Nanti kalau suami aku meninggal gimana ya? Ya dikubur atuh. Kenapa pakai nanya segala? Tenang. Katanya 2025 teh ada krisis ekonomi. Hutang makin membengkak. Inflasi meningkat. Gak usah dipikirin. Terlalu jauh kita mikirin itu. Urusan rezeki. Teman-teman. Ada gak di sini yang suka khawatir dengan rezeki? Mulai hari ini. Please. Jangan khawatirkan rezekimu. Rezeki sudah tertakar. Tak mungkin tertukar. Status hari Sabtu besok. Jangan khawatirkan rezekimu. Rezeki sudah
tertakar, tak mungkin tertukar. Jawab yang keras. Yang genggam rezeki siapa? Yang ngatur rezeki siapa? Yang paling tahu rezeki kita siapa? Yang bagiin siapa? Kenapa sibuk mikirin yang sudah dijamin sama Allah? Deketin aja yang punya rezeki. Kadang-kadang kita sibuk nyari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Betul? Ahilman, gak pernah kebayang akan jadi ustadz yang viral. Gak kebayang ya, gak kebayang. Dulu mah asal terkebayang akan seperti ini. Tapi kalau Allah mau, jadi atau tidak? Apa yang teman-teman khawatirkan? Ayo, urusan rezeki. Buka Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu aja gitu. Terjemahkan jangan. Kata Allah, perhatikan. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi, illa kecuali 'alallahi, dijamin oleh Allah, rizquha, rizkinya. Siapa yang bilang? Allah. Kalau A yang bilang masih nggak percaya, tapi kalau Allah yang bilang harusnya sudah percaya. Allah menggunakan subjeknya apa? Makhluk yang melata. Ayo teman-teman jawab. Apa contoh makhluk yang melata? Apa? Buaya menikah atau biasa. Coba yang paling dekat apa gitu coba. Cicak. Oke. Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa job desk cicak? Diam-diam merayap. Kan job desknya diam-diam merayap. Betul? Nggak ada cicak accounting, nggak ada. Nggak ada cicak urusan communication relation. Nggak ada. Cicak di mana kerjanya? Dinding. Apa job desk-nya? Diam-diam merayap. Jawab. Cicak ada rezekinya tidak? Apa rezekinya? Pertanyaannya, yang nyamperin nyamuk ke cicak, apa cicak ke nyamuk? Sok. Yang jawab, yang nyamperin nyamuk ke cicak, angkat tangan. Oke. Yang jawab cicak ke nyamuk nyamperin, angkat tangan. Nah, ini yang tidak menjawab ada masalah hati kelihatannya semua. Khawatir jawabannya salah. Apa? Ayo, Ahilman jawab. Cicak dan nyamuk dua-duanya bergerak. Betul? Cicak. Terus? Pinter adik-adik ya. Cicak bergerak tidak? Merayap bergerak bukan? Hap bergerak bukan? Nyamuk bergerak tidak? Pertanyaannya, tolong jawab. Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa belum? Dua. Enggak. Dua. Kok kayaknya yakin banget? Apakah Anda keluarga cicak gitu? Kok yakin banget? Dua. Ibu berapa bu? Satu. Teteh? Ibu dua. Ibu sama dia adik kakak ya? Dua juga tadi ya. Jawab ya, izin ya. Ada penelitian. Cicak itu minimal membutuhkan 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Kalau nggak percaya nanti malam liatin ibu ya. Kalau nggak percaya. Ini penelitian. Jadi cicak itu untuk dapatin satu nyamuk nggak sekali hap. Ternyata beberapa kali hap. Pertanyaannya, ini pertanyaannya. Apa yang membuat cicak bisa istiqomah? Yang istiqomah nggak enak lah ya. Konsisten. Apa yang membuat cicak bisa konsisten untuk hap beberapa kali, sampai berapa kali? 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Karena ada target. Kok dibawa urusan kantor ke sini? Karena ada target. Apalagi? Karena apa? Karena lihat nyamuknya, terus karena ada target. Apalagi? Lapar, terus? Karena curhat ini mah. Terus? Oke, jawabannya salah semua. Jawab ya. Apa yang membuat cicak konsisten? Berkali-kali hap hanya mendapatkan satu nyamuk. Jawabannya. Karena cicak yakin rezeki dijamun sama Allah. Cicak aja yakin. Maknya Anda nggak yakin? Sampai ke jaket. Cicak aja yakin. Yang kerjaannya apa? Diam-diam. Anda diam-diam merayap enggak? Kan enggak kan? Masa kita nggak yakin? Ayo teman-teman yang masih khawatir dengan rezeki, ayo kita baca hadis yang lain. Sekali teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Ulangi. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki atau tidak? Kenapa harus khawatir dengan yang belum datang dengan hidup kita? Tenang, kita punya siapa? Allah. Urusan rezeki mah Allah yang genggam. Makanya nanti bedain, ada harta, ada rezeki, sama atau beda? Ada gaji, ada rezeki, sama atau beda? Beda. Jangan membatasi rezeki urusan gaji. Sorry ya. Gaji mah terbatas, betul nggak? Rezeki tidak terbatas. Berharap 2 digit. Yang datang 2 koma. Tengah 2 sudah koma kan? Betul apa betul? Teman-teman jangan bilang, rezeki saya habis. Mohon maaf. Yang habis mungkin gajinya. Rizkinya masih ada. Jawab yang keras. Sehat, rezeki bukan. Punya umur yang panjang, rezeki bukan. Bisa bekerja di rumah sakit, menolong orang lain, jadi wasilah kebaikan. Rezeki atau bukan? Ada orang yang lagi sulit, kita bantu, dibantu oleh kita. Kita nggak pernah tahu apa yang bikin kita masuk surga. Betul nggak? Sok, Ama tanya, pengen nggak masuk surga? Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga, yakin kita masuk surga teh. Sok sekarang kita banding-bandingkan. Saya pengen masuk surga. Ngandelin sholat. Mohon maaf, Ama kurang yakin masuk surga teh. Kalau ngandelin sholat mah. Betul? Masih banyak yang kurang khusyuk sholatnya. Betul? Kadang azan zuhur jam 12, sholat jam berapa? Tuh kan. Kadang asar jam 3, sholat jam berapa? Pengen masuk surga? Ngaca atuh. Rada nggak yakin mah. Pengen masuk surga, ngandelin baca Quran. Mohon maaf, mah kurang yakin. Masih banyak yang salah tajwidnya. Betul? Masih banyak yang belum sempurna makhrajnya. Betul? Kadang salah bacanya. Pernah baca watini, ujungnya wal asri. Sok jujur, pernah nggak? Watini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati. Terus? Ayo jawab. Kadang pernah baca watini ujungnya wal asri, pernah kan? Ama pernah, jujur Ama. Pengen masuk surga, ngandelin baca Quran, asa kurang yakin Ama. Pengen masuk surga, ngandelin sodakoh. Wajah-wajah gini mah. Kelihatan sodakohnya juga tuh. Sok tanya, teman-teman kalau sodakoh kasih yang terbaik atau yang tersisa? Sok jujur, punya uang 70.000 2 lembar. 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Punya uang naik lagi 80.000 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Terakhir 87.000. Ada 5 lembar ya. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sodakohnya? Udah kelihatan wajah 2.000 mah. Yang mana yang 2.000? Yang nyender ke tembok. Meni enak eta kajian, mana nyender, kaki ke depan. Meni nikmat hidup teh ya Allah. Mungkin gini kali ya, amblong. Mungkin gini ya, biasa lihat-lihat di TikTok merenya. Gini we, alah. Biasa di TikTok, di TV sekarang lihat wajah langsung kan. Meni menikmati kieu we. Ya Allah. Sok lah. Sok, pengen masuk surga? Sedekah tadi berapa? Ngaca atuh ce. Rada berat sih kan nama. Kayaknya berat. Makanya kalau tanya, apa yang bikin karyawan rumah sakit Umi? Insya Allah nanti masuk surga. Boleh jadi yang membuat dia masuk surga. Bukan sholatnya. Bukan baca Qurannya. Bukan sodakohnya. Tapi yang membuat karyawan rumah sakit Umi masuk surga. Karena pernah nolong orang yang sakit berobat di rumah sakit Umi. Makanya mohon maaf ya. Kalau boleh milih, pengen jadi karyawan rumah sakit Umi.
Saya mah, punten ya. Saya ini kalau dibelek nih, darah saya biru. Ya makanya ya kalau Pak Haikal Julfikar mau, saya boleh direktur apa ke lah. Direktur SDM juga boleh kan. Saya diatur. Ya kan gak mungkin jadi perawat saya mah ya. Makanya teman-teman, aduh ya Rob, bersyukur. Bersyukur ada di sini. Jangan khawatir pertanyaannya. Mana eta dalilna? Mah ngomong sengenah nawai, seenaknya aja. Teman-teman tahu kan? Kata Nabi, ada 4 golongan yang tidak tersentuh api neraka. Kalau tidak tersentuh api neraka, berarti masuk apa? Masuk surga. Siapa 4 golongan itu? 1, hayyin, orang yang tenang menenangkan. 2, layyin, orang yang lembut melembutkan. 3, qaribin, orang yang dekat mendekatkan. Catat yang keempat. Yang tidak tersentuh api neraka. Sahlin, orang yang suka memudahkan urusan orang. Makanya mohon maaf, teman-teman Umi, dari depan, dari bawah, izin ya, security-nya kudu ramah. Resepsionisnya kudu ramah. CS-nya kudu ramah. Imon CS, ka dia ngalengit. Leangan teh kemana emblong? Pas banget, kesini nggak ada. Nggak ada gitu. Memang nggak mau ketemu mungkin jangan-jangan gitu. Dari depan, security-nya ramah. Resepsionisnya ramah. CS-nya ramah. Itu yang dimiliki oleh rumah sakit Umi yang jangan sampai tergeser dengan yang lain. Kenapa milih datang ke sini walaupun macet di jalannya? Sempit, mana mobil kan gedenya. Iya kan, gede kan? Iya kan agak gede. Kalau dibikin macet segala macam, tapi kenapa bertahan? Karena ada yang lebih mahal daripada apapun apa? Services rumah sakit Umi yang tak terkalahkan dengan yang lain. Iya gimana gak terkalahkan, orang diantar terus dari awal ke awal gitu. Dari awal diantar, akhir diantar, gak ngantri. Gimana saya milih yang lain? Kalau semua ada di Umi semuanya. Jadi susahlah berpaling hati ke rumah sakit yang lain itu. Makanya darah saya itu hampir biru ini terlihat tuh. Makanya jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Siapa yang jamin? Allah. Kalau teman-teman masih khawatir berarti ada yang sedang bermasalah dengan hati kita. Yang ketiga, Ustadz, Hilman, apa ciri orang yang hatinya bermasalah? Yang ketiga cirinya, sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Apa cirinya? Sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Teman-teman sayang, nitip ya. Sesibuk apapun dunia, jangan melupakan kita dengan apa? Akhirat. Ini rumah sakit Umi bagus sekali. Pak Haikal Zulfikar bikin pengajian seperti ini. Bagus. Ya, kita kan kadang izin ya. Mau ngaji terbatas waktunya. Mau belajar sulit waktunya. Udah capek ya. Gak apa-apa nih rumah sakit Umi ngasih sebulan sekali. Bagus apa enggak? Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Teman-teman, dunia mah dipikir-pikir mah capek. Betul gak? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia itu seperti bayangan. Seperti apa? Seperti bayangan. Semakin engkau mengejarnya, semakin dia pergi meninggalkanmu. Terus gimana? Berbaliklah. Biarlah bayangan itu yang mengikutimu. Itu dunia. Makanya tenang, urusan dunia mah gak usah khawatir. Teman-teman hilang dalam urusan, cuma dunia. Maka izin ya, yang sedang di atas jangan sombong. Yang sedang di bawah jangan putus asa. Cuma dunia. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Tenang, cuma dunia. Dipuji tidak terbang. Dicaci tidak tumbang. Tenang, cuman apa? Dunia. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Tenang, urusan apa ini? Dunia. Maka mohon maaf, tema kita kali ini gerak bersama, sehat bersama. Rumah sakit Umi ini akan jadi kuat kalau kita pakai hati kerjanya. Kalau pakai apa? Kalau pakai hati. Teman-teman yang ngerasa bahwa kayaknya capeknya gak setimpal dengan apa yang saya dapatkan, itu gaji mungkin, tapi rezeki enggak. Saya pernah dengar kata-kata guru saya bagus sekali. Kata guru saya begini, Hilman, kalau kamu kerja, capek kamu 10, lelah kamu 10, tapi urusan duniamu cuma dapat 5. Jangan khawatir, karena 5 sisanya akan Allah berikan pada nikmat yang lain. Sehatnya badanmu, harmonisnya rumah tanggamu, soleh-solehnya anak-anakmu, tenangnya hatimu, baiknya besti-bestimu, lingkungan kerja yang baik untukmu, itu adalah cara Allah memberikan nikmat yang lain daripada dunia yang tidak kamu dapatkan. Begitu sebaliknya, Hilman, capek kamu 5, kerja kamu 5, tapi kamu dapatnya 10. Hati-hati. Boleh jadi 5 lebihnya akan Allah bungkus pada ujian yang lain.
Maka tenang aja teman-teman. Tadi Ahilman baca doa ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat, waktunya ba'da asar. Hari apa? Hari Jumat, waktunya ba'da asar. Perhatikan kalimat doanya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Kita mintanya apa? Cukup. Bihalalika dengan yang halal. An haramika, dan jauhkan aku dari yang haram. Ini rumus ya. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Betul Bu? Kalau ibu yang sudah betul saya percaya. Karena pengalaman kan gak bisa bohong. Benar. Makanya mohon maaf ya. Teman-teman ada yang sudah menikah. Mohon maaf. Kemudian berpaling. Berkhianat dengan yang lain. Punten. Ada bahasa kenapa ya? Selingkuhan tuh rata-rata lebih biasa aja. Daripada yang diselingkuhinya. Tahu gak kenapa? Mohon maaf. Karena Allah menutupi nikmat yang halal. Karena sibuknya dengan yang haram. Makanya siapapun yang sibuk dengan yang haram. Allah tutupi nikmat pada yang halal. Kan suka begitu di netizen ya. Kenapa ya selingkuhannya ini asal lebih burik gitu daripada aslinya gitu. Kan suka ada yang ngomong begitu ya. Bukan urusan burik nggak burik. Bukan. Memang Allah tutupi nikmat pada yang halal. Sehingga Allah seakan-akan membuat yang haram itu indah. Ibarat begini. Teman-teman makan steak. Enak gak? Tapi pertanyaannya. Tiap hari makan steak. Satu kali kasih ikan asin. Mau gak? Kadang bukan pengen ganti steaknya. Tapi kita pengen sensasi yang lain daripada steak terus. Nah, padahal dibanding harga jelas steak lebih mahal. Tapi kenapa bisa tutup kayak gitu? Karena barangkali sibuk dengan yang kurang. Lupa dengan yang banyak. Enggak minta sama Allah yang lain. Minta cukup aja. Teman-teman di UMI, kalau bicara lebih mungkin enggak. Kurang WA. Kurang terus. Kurang Kalau ngikut kurang dunianya, mungkin iya. Tergantung kebutuhan, tergantung keinginan, barangkali gengsi dan segala macam, betul? Tapi kalau cukup, insya Allah cukup. Maka hidup cukup itu nikmat. Nikmat gak? Pas mau beli rumah, cukup. Cukup gak? Cukup. Izin ya, amblong. Dulu kan sebelum di UMI, tahu. Di Taman Safari. Ngurusin singa, ngurusin anjing laut, coba. Beliau jadi MC dengan kajian di teman hijrah. Ati bilang, mudah-mudahan dapat kerjaan yang dekat ya sama masjid alumni IPB. Alhamdulillah dapat kerjaan di rumah sakit UMI. Ya, hasil bisik-bisik tetangga sedikit lah pokoknya. Dimasukin, alhamdulillah bisa masuk kerja. Udah kerja di UMI, lupa ke masjid alumni IPB. Padahal lu pengen ke sana. Kenapa jadi lupa? Tapi alhamdulillah dari Cisarua bisa rumah sekarang dekat di Bogor. Jadi cukup punya anak, lucu lagi, gemes. Walaupun amblongnya kan biasa aja kan. Kok anaknya beli gemes gitu? Kadang dari mana itu hasilnya? Allah yang ngasih. Jadi teman-teman, ya Allah, cukup itu nikmat hidup cukup itu. Gak usah minta banyak. Betul? Yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup. Ya kan udah tahu rumusnya kan. Yang banyak belum tentu cukup. Yang cukup pasti. Dan poinnya, yang halal pasti cukup. Yang haram tidak akan pernah cukup. Maka izin ya, lagi marak sekarang. Teman-teman UMI hati-hati judul. Jangan terjerat dengan judi online. Teman-teman UMI hati-hati pinjol. Sekiranya nggak mampu dan nggak butuh-butuh banget, nggak usah ya dek ya. Jangan ya dek ya. Sekarang banyak kasus ya. Yang satu masalahnya jatuh cinta, yang satu jatuh tempo. Pabelit hirup teh. Udahlah sekarang mah tenangkan hati lah. Ya kan kadang-kadang kita ngobrol teh kan, ada perawat yang curhat jatuh cinta. Satu lagi jatuh tempo. Kan jadi pabelit hirup teh kan. Coba lebih tenang, lebih tenang. Wa aghnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu. Berarti rumusnya, pulang dari sini, gerak bersama, sehat bersama, satu kuncinya. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Punya hati yang tenang dalam hidup. Ya, perbanyak syukur dengan hidup. Jangan ngeluh terus. Orang yang suka ngeluh rezekinya jauh. Belajar senyum, yang tulus, yang ikhlas, yang manis. Bukan yang bengis dan pesimis. Senyum, ketemu orang teh senyum.
Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum di wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Syukur. Jangan iri sama rezeki orang lain. Tenang aja. Siap? Ini mah kadang-kadang suka iri kita mah ya. Teman beli kulkas, kita yang kedinginan. Teman beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman naik jabatan, kita yang ngitung pendapatan. Berapa gajinya si eta teh nya? Perasaan masuknya bareng saya. Kok bisa sih dilihat? Emang AA nggak tahu? AA teh pernah nginep di sini berapa hari nungguin istri? Emang AA nggak dengar perawat gibahin? Tahu? Emang AA nggak dengar suster sering sirik-sirikan? Tahu? Tahu? Udahlah, sekarang belajar rendah, belajar jaga hati. Betul apa betul? Ini kadang-kadang temennya masang parabola, kita minum Paramex. Nggak nyeri hulu merenan. Teman pada ganti iPhone 15 Pro Max, kita minum Promah. Tenanglah, nggak usah iri dengan rezeki orang lain, lebih syukur. Lebih apa? Dua, lebih sabar. Lebih apa? Sabar. Hidup banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Betul nggak? Dan mohon maaf ya, mohon maaf jangan tersinggung. AA lihat ini yang hadir, semuanya sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Gak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Betul? Makanya mohon maaf ya, gak boleh bilang gini, kamu mah enak. Coba jadi aku. Sok gantian jadi aing mana kita liur orangnya sarua. Kesel. Kesel. Karena yang suka ada yang gitu ada kan? Ada gitu kan? Suka bilang, kamu mah enak. Kamu mah enak coba jadi aku. Sok gantian. Cuman ada orang yang kelihatan punya masalah. Betul nggak? Ada orang yang nggak kelihatan punya masalah. Betul nggak? Ahilman punya masalah nggak? Tah eta Bu Hesti punya masalah nggak? Oh, tambah mana? Arek maca cetam mal. Jadi nggak ada yang hidupnya baik-baik saja. Mohon maaf. Sok jawab, izin ya, izin. Yang sudah berumah tangga izin ataupun yang belum izin. Ada yang diuji dengan pasangannya di sini? Ini baru satu kalimat. Nah, itu udah kelihatan dari masalahnya kan? Oke lah, pasangan saya baik, mohon maaf. Diuji sama mertuanya, ada nggak? Ada. Pasangan baik, mertua baik, mohon maaf. Diuji sama anak-anaknya, ada tidak? Pasangan baik, mertua baik, anak baik. Diuji sama iparnya. Sampai ada film, ipar adalah pasangan baik, anak baik, mertua baik, ipar baik, mohon maaf. Diuji sama teman-teman kerjanya. Ada? Jawab, ada teman yang suka gibah ada? Yang suka gosip ada? Yang suka julid ada? Yang pelit ada? Yang suka minjem duit ada? Ada? Yang ditagih susah ada? Ada? Yang ditagih lebih galak daripada kita yang lagi ada? Yang kesel ada nggak? Yang punya hutang tapi statusnya jalan-jalan wae ayah. Ayah kan? Hidup mah nggak ada yang baik-baik saja. Betul nggak? Punten, adik saya bilang gini, adik-adik saya yang suka kajian. Asa pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Ada orang yang bilang ke AA ini. Ada yang masuk DM. Apa? Aku mah pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Ya Allah. Tolong jawab yang sudah nikah. Setelah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Makanya mohon maaf. Nggak ada yang baik-baik saja hidup itu. Betul? Udah. Satu kuncinya. Sing sabar. Tuh, 2, 3. Teman-teman di rumah sakit. Lihat yang lain. Dikasih sakit. Kadang mohon maaf ya. Nanti ikut menata hati ya. Di menata hati itu teman-teman akan banyak bersyukur. Ternyata yang punya masalah lebih besar daripada kita. Banyak banget. Sekarang ada program baru dengan izin Allah. Tiap hari saya dengerin orang curhat, cerita lah. Saya itu emang saya boga masalah, orang yang lupa masalah. Tapi ya mungkin takdirnya udah begini kali ya. Di menata hati orang dengar curhat. Di kajian hati Trans TV mau tayang nanti awal Desember ya. Nanti nonton ya. Tiap hari dengerin orang. Ternyata saya menyimpulkan bahwa memang tidak ada orang yang baik-baik saja kok. Semuanya sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Hanya bedanya satu. Apa? Yang banyak orang gagal dari ujian bukan soalnya. Tapi jawabannya. Betul? Yang salah bukan masalahnya. Yang salah sikap kita menghadapi masalahnya. Makanya butuh dokter hati. Butuh ustadz yang bicara tentang hati. Karena banyak persoalan dimulai dari hati.
Makanya ada istilah mental apa? Mental health, betul? Jangan-jangan teman-teman di UMI fisiknya sehat, tapi Pak Zulfikar lihat hatinya. Mungkin rapuh semua. Mungkin hampa. Makanya inilah alasan kenapa AA harus jadi direktur SDM di sini. Masuk lagi. Gimana? Enggak bercanda itu. Jadi, kan mungkin kalau AA di sini lebih aman ya kali ya. Ya, pasien makin banyak ya. Bukan pengen berobat, pengen ketemu AA semua di sini pasien. Jadi Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Yuk mulai hari ini, satu, dikasih nikmat harus lebih apa? Syukur. Dikasih ujian lebih apa? Sabar. Ketika bekerja lebih ikhlas. Lebih apa? Lebih ikhlas. Ketika ada takdir lebih ridho. Kalau semua bersama karena Allah, semua pasti akan baik-baik saja.